Kembali di iNews Sore, pemirsa, tangis duka istri dan anak perempuan ASN saksi korupsi yang dibunuh dan dimutilasi mengiringi serah terima peti jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo di kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang, Rabu siang. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah persemayaman Elizabeth. Jenazah saksi kasus dugaan korupsi hibah tanah pemerintah Kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo yang tewas dibunuh dan dimutilasi di kawasan Pantai Marina Semarang diserahkan ke pihak keluarga. Meski belum lengkap anggota tubuhnya, keluarga tetap memberikan penghormatan terakhir untuk jenazah. Sementara itu, polisi masih mencari bagian tubuh korban yang belum lengkap. Untuk pencarian bagian tubuh dari Pak Iwan yang belum ketemu, kita masih berusaha semaksimal mungkin, Mbak. Tim kami masih berusaha mencari, ada tim dari opsional kami sudah ada di TKP sampai hari ini pun masih mencari beberapa bagian tubuh dari Bapak Iwan yang belum ketemu. Apabila nanti sudah ketemu, akan kami susulkan kepada pihak keluarga untuk disusulkan, digabungkan dengan potongan-potongan dari potongan-potongan tubuh almarhum yang sudah diketemukan. Istri korban mengaku ikhlas dan menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian agar diusut sampai tuntas. Sampai saat ini mungkin ada kabar dari kepolisian. Saya sudah selesai. Rencananya Kamis besok pihak keluarga akan memakamkan korban di tempat pemakaman umum dekat kedua orang tuanya di Salaman Mloyo, Semarang Barat. Sebelumnya, jasad Iwan Budi Prasetyo ditemukan terbakar di semak-semak kawasan Pantai Marina Semarang bersama dengan sepeda motornya 8 September lalu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM memastikan keempat korban pembunuhan dan mutilasi di Papua tidak terafiliasi dengan kelompok teroris KKB. Kasus pembunuhan tersebut tergolong pelanggaran berat dan sudah direncanakan. Komnas HAM telah memeriksa ke-6 terduga pelaku, 19 saksi, pemeriksaan lokasi dan turut serta dalam rekonstruksi peristiwa atas kasus pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua oleh oknum anggota TNI dan warga sipil. Komisioner Komnas HAM mengatakan dari 10 pelaku, 6 diantaranya merupakan prajurit TNI dan 4 orang warga sipil. Dari 4 warga sipil itu, 1 diantaranya masih berstatus buron. Selain itu, dalam penyelidikannya Komnas HAM menduga ada tindakan penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan merendahkan martabat manusia. Komnas HAM sudah meninjau beberapa lokasi terkait kasus mutilasi Papua. Berdasarkan pola kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat serta keterangan saksi, diduga bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bukan yang pertama. Jadi tidak dari dalam berbagai contoh-contoh kasus misalnya terkait tindakan mutilasi dan sebagainya itu biasanya pelakunya tidak melakukan hal tersebut adalah tindakan pertama, bukan. Jadi ada tindakan sebelumnya. Pelaku sengaja memutilasi korban untuk menghilangkan jejak. Pelaku juga sudah menyiapkan batu dan karung agar korban ditemukan di sungai. Tindakan para pelaku bukan yang pertama dan adanya hubungan kerja antara pelaku sipil dan pelaku TNI. Dari Papua, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka dalam kasus eksploitasi seksual remaja yang disekap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Barat. 1 tersangka merupakan muncikari, sementara tersangka lainnya merupakan pacar korban yang pertama kali mengajak korban ke apartemen. Polda Metro Jaya mengungkap kasus perbudakan seks yang melibatkan anak di bawah umur yang berlangsung di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Barat. Muncikari berinisial EMT telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelumnya, kasus ini pertama kali dilaporkan oleh ayah dari salah satu korban yang berhasil kabur setelah 1,5 tahun disekap dan dipaksa menjadi PSK. Pacar korban, RR, juga ditetapkan sebagai tersangka. RR diduga sebagai pihak yang pertama kali mengajak korban ke tempat EMT. Diminta atau diharuskan melayani para tamu pria hidung belang dan diberi upah senilai Rp300.000 sampai dengan Rp500.000. Namun pada saat anak korban ingin keluar dari pekerjaan tersebut, ini mendapat penolakan dan penghalangan oleh pelaku dengan alasan korban si anak ini masih memiliki hutang yang cukup banyak kepadanya. Sebelumnya, seorang remaja perempuan berusia 15 tahun mengaku disekap dan dipaksa menjadi pekerja seks komersial di apartemen di wilayah Jakarta Barat. Awalnya, korban diajak tersangka RR ke apartemen untuk tinggal bersama. Korban dijanjikan sejumlah uang dan akan dibiayai untuk mempercantik diri. Namun korban tidak diperbolehkan pulang dan dipaksa untuk hidung belang di kamar apartemen dan diberi target untuk menghasilkan pendapatan Rp1 juta per hari. Selama disekap, korban diintimidasi agar tidak kabur dan menolak pelanggan. Meski boleh sesekali pulang ke rumah, korban diawasi dan diancam tidak menceritakan apa yang dialaminya ke orang tua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengamuk saat ditagih hutang. Pelaku melemparkan sebuah gayung berisi air hingga pecah saat mengenai bayi penagih utang yang sedang digendong. Seorang pemuda menganiaya bayi berusia 13 bulan dengan melemparkan gayung hingga pecah ke kepala korban. Pelaku marah lantaran tidak terima ditagih utang oleh orang tua korban. Peristiwa ini terjadi saat orang tua bayi mendatangi rumah pelaku untuk menagih utang sebesar Rp500.000. Namun bukannya membayar utang, pelaku malah mengamuk pada orang tua bayi yang saat itu membawa bayinya. Tanpa ragu, pelaku melempar gayung berisi air ke arah orang tua korban dan tepat mengenai kepala korban. Akibat lemparan itu, korban yang masih berusia 13 bulan mengalami bengkak pada bagian belakang kepalanya. Usai mendapat laporan, pelaku langsung ditangkap di rumahnya karena selain menganiaya korban, pelaku juga mengancam orang tua korban dengan senjata tajam. Berawal dari utang piutang, orang tua korban mengutangkan uang sebesar Rp500.000 terhadap pelaku, dan pada saat ditagih, pelaku merasa tersinggung dan menganiaya korban dengan cara melemparkan gayung yang berisi air. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita parang dan serpihan gayung yang digunakan pelaku menganiaya korban. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolsek Wolio, Ibtu Sunarton Hafala. Selamat sore, Pak Narton. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Narton, apakah pelaku yang sudah diamankan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Alhamdulillah, dari tanggal 20 September kemarin, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Baik, Pak Narton, sebenarnya bagaimana hubungan pelaku dengan korban, Pak? Ya, Mas, jadi pertama, ini antara orang tua korban dengan pelaku memiliki perjanjian untuk jual beli kulkas. Namun pelaku sebelum menjual kulkas terhadap orang tua korban, pelaku meminta uang sebesar Rp500.000. Selang beberapa hari kemudian, kulkas yang dijanjikan oleh pelaku tidak ada, sehingga orang tua korban berinisiatif untuk meminta kembali uang yang sudah diberikan kepada pelaku.
dengan cara pada hari Senin tanggal 19 September kemarin sekitar jam 10.00 WITA, orang tua korban mendatangi tempat kos dari pelaku. Namun pada saat diketok pintunya, pelaku keluar dan marah sambil memegang gayung yang berisikan air. Kemudian menyiram ibu korban yang saat itu berada di depan pintu kos korban, kos pelaku. Baik, setelah menyiram pelaku. Iya, Pak Narton, jadi ini bukan utang piutang ya Pak, tapi orang tua korban membeli kulkas dari pelaku dan sudah dibayarkan, namun kulkasnya tak kunjung diberikan oleh pelaku penganiayaan. Iya, benar sekali. Sudah berapa lama Pak transaksi jual beli ini dilakukan antara orang tua korban dengan pelaku? Ini transaksi ini dari tanggal 17 September 2022. Itu uang diberikan sebagai tanda jadi, diberikan 500.000. Namun sampai tanggal 19 September kemarin, kulkas yang dijanjikan oleh pelaku tidak ada, sehingga orang tua korban ini berinisiatif untuk meminta kembali uangnya. Oke, Pak Narton, kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa Pak informasinya? Untuk kondisi korban sampai saat ini masih stabil, tidak ada tanda-tanda yang diakui akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Cuma kalau pada saat tidur malam, pelaku ini tidak bisa tidur, dia tidur terlentang, tidak bisa menembus kepala bagian belakang karena kepalanya masih bengkak akibat dari benturan gayung tadi. Tapi sudah mendapatkan perawatan ya Pak korban? Alhamdulillah, pada saat melapor kami utamakan dulu untuk bagaimana kondisi korban. Ya, saat itu tanggal 19 kemarin sekitar jam 11 melapor di SPK Sentra Pelayanan Polsek Mulyo. Secepat mungkin kami lakukan pelayanan terhadap korban dan langsung kami bawa di RSUD Kota Bobau untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, selain penganiayaan terhadap anak dari korban ini, apakah juga benar Pak sempat ada pengancaman dari pelaku kepada orang tua korban? Benar dari keterangan orang tua korban bahwa setelah melempar korban dengan menggunakan pelaku kembali mengambil 9 barang yang diarahkan ke kedua orang tua korban yang saat itu berada di luar di depan pintu kamar kos korban. Baik, ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku Pak? Untuk saat ini berdasarkan pemeriksaan kami, pasal yang ditersangkakan itu pasal 80 ayat 1 Junto pasal 7 C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 351 ayat 1 ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan. Baik, terima kasih Ibtu Narton Kapolsek Wolio sudah bergabung bersama kami di AI News Sore. Sehat selalu Pak Narton. Pemirsa, rumah Gubernur Papua Lukas NMB yang menjadi tersangka korupsi masih dijaga pendukungnya. Bagaimana langkah KPK? Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di AI News Sore.